Bismillahirrahmanirrahim. Hai, saya Gisa DM. Kali ini saya akan berbagi tips ke teman-teman semua bagaimana agar tanaman kita cepat berbuah. Kebetulan di belakang asrama kami memiliki tanaman kelengkeng. Ini juga salah satu contoh tanaman kelengkeng di belakang asrama. Ini sedang dalam masa pembungaan, tapi di satu sisi dia juga memiliki daun yang baru tumbuh seperti ini. Buahnya ada yang seperti ini, buahnya udah masih kecil-kecil, tapi di satu sisi tanamannya memiliki pucuk baru yang seperti ini. Nah, seperti ini contohnya. Apakah pohon kelengkeng ini ketika dia sudah mulai berbunga atau udah ada pembuahan, ada tanaman-tanaman kecil seperti ini, apakah itu baik-baik saja, biasa-biasa saja, ataukah ada pengaruhnya terhadap buah yang akan dihasilkan oleh pohon kelengkeng itu sendiri? Tentu saja ada pengaruhnya, karena daun-daun yang sudah tua, yang sudah bisa melakukan fotosintesis ini, ketika terkena sinar matahari akan melakukan fotosintesis dan menghasilkan energi, di mana energi itu digunakan untuk pertumbuhan pucuk sehingga menghasilkan daun-daun muda seperti ini, atau juga ketika dia sudah mengalami masa pembungaan, dia akan energi itu akan digunakan untuk proses pembungaan menuju pembuahan. Nah, sehingga di satu sisi hasil fotosintesis itu digunakan untuk pembuahan dan pembungaan, di satu sisi untuk pertumbuhan daun-daun baru. Jadi energinya itu akan terbagi menjadi dua dan menyebabkan hasil untuk proses pembuahan dan pembungaan ini menjadi tidak maksimal. Itulah kenapa kita harus menggunting atau memotong tanaman-tanaman baru ini agar energi yang seharusnya ditransfer kepada pucuk-pucuk daun ini bisa lebih maksimal untuk ditransfer kepada buah. Nah, seperti ini contoh yang saya maksud. Ini kan daun-daun yang muda. Daun-daun ini masih membutuhkan energi dari hasil fotosintesis daun-daun yang sudah tua yang lainnya untuk terus tumbuh dan menjadi tua. Nah, untuk memaksimalkan pembuahan kelengkeng, maka ini juga harus kita potong. Untuk memaksimalkan pembuahan tanaman kita, selain kita harus memotong bagian pucuk tanaman, kita juga harus menghilangkan daun-daun yang sudah tidak produktif. Di mana daun yang tidak produktif itu adalah daun-daun yang pada umumnya seperti ini, yang ke masa dewasanya itu sudah mencapai 75% ke atas atau sudah bisa melakukan fotosintesis sendiri, tapi daun-daun tersebut yang tidak terkena sinar matahari, sehingga daun-daun yang sudah tua namun tidak terkena sinar matahari ini membutuhkan suplai makanan untuk bisa tetap hidup. Seperti ini contohnya. Ini adalah daun-daun yang sudah tua yang seharusnya sudah bisa melakukan fotosintesis, namun karena dia berada di bawah naungan daun yang lain atau dia tidak terkena sinar matahari, sehingga daun-daun ini bukannya menghasilkan energi dari hasil fotosintesis untuk pembuahan, malah memerlukan energi dari hasil fotosintesis daun yang lain untuk tetap tumbuh. Daun-daun seperti ini juga termasuk menghambat pertumbuhan buah kita ke depannya, sehingga daun-daun yang ternaungi seperti ini harus dipotong. Jadi seperti itu teman-teman, untuk memaksimalkan proses pembuahan atau pematangan buah atau pembesaran buah pada tanaman buah-buahan kita atau di pohon kita, kita harus benar-benar
merawat tanaman itu. Seperti salah satu caranya adalah membuang pucuk daun yang baru-baru tumbuh untuk memaksimalkan pertumbuhan buah, dan juga membuang daun-daun yang sudah tua namun tidak berfungsi, namun tidak digunakan. Dalam fisiologi tumbuhan itu dibagi menjadi dua, yaitu sink and sorge. Nah, yang dimaksud dengan sink itu adalah yang membutuhkan hasil proses fotosintesis. Salah satu yang termasuk sink adalah daun-daun yang tingkat warnanya atau tingkat kehijauannya atau tingkat kedewasaannya, tingkat kematangannya itu 75% ke bawah, atau daun yang masih belum bisa melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan itu termasuk ke dalam sink. Dan juga yang termasuk ke dalam sink adalah daun-daun yang sudah tua yang sebenarnya sudah bisa melakukan fotosintesis, namun dia tidak melakukan fotosintesis karena tidak mendapatkan cahaya matahari. Nah, yang kedua yang termasuk ke dalam sorge itu adalah daun-daun yang sudah bisa menghasilkan energi dari proses fotosintesis, atau sorge itu adalah daun-daun yang sudah bisa melakukan fotosintesis. Nah, daun-daun yang sudah bisa melakukan fotosintesis ini tentu saja adalah daun-daun yang sudah tua, yang sudah tingkat warna kehijauannya atau kedewasaannya 75% ke atas. Nah, seperti ini adalah cabang tanaman yang baru saja saya petik. Ini termasuk ke dalam sinks karena kehijauan daunnya atau kedewasaan daunnya belum mencapai 75%. Ini teman-teman bisa lihat dia warnanya coklat muda seperti ini. Ini tentu saja masih membutuhkan hasil fotosintesis untuk menjadi lebih dewasa. Sedangkan kalau daun yang ini sebenarnya sudah bisa melakukan fotosintesis walaupun belum maksimal. Nah, kalaupun teman-teman ingin membiarkan ini tetap berada di pohon buahnya teman-teman, nggak apa-apa. Ini sudah bisa melakukan, karena ini sudah bisa melakukan fotosintesis, berbeda dengan yang ini. Nah, sehingga seharusnya kita memotongnya bagian ini saja, cuman saya motong ini karena untuk menjadi contoh. Untuk memotongnya sendiri teman-teman bisa menggunakan apa yang ada, bisa menggunakan tangan, silet, ataupun gunting seperti ini. Udah, jadi dibiarin aja di pohonnya itu nempel seperti ini selama daun-daun ini terkena sinar matahari untuk dia melakukan fotosintesis. Nah, itu dia tadi tips dari saya bagaimana memaksimalkan proses pembuahan, memaksimalkan besar ukuran buah dari tanaman kita yang ada di rumah. Mumpung sekarang sedang masa pandemi dan kita lebih banyak waktu di rumah, mari kita perhatikan tanaman di sekitar kita agar kita mendapatkan hasil yang lebih maksimal dari apa yang telah kita tanam. Sampai berjumpa kembali.